ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami', dan kita masih berada pada bab yang keempat, yaitu masawiul akhlak, akhlak yang buruk yang harus kita jauhi, yang kita berusaha untuk membersihkan diri kita darinya dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Tapi kita akan mengambil dalam bab ini hadis yang ke-25, yaitu hadis larangan melakukan namimah. Hadis larangan melakukan namimah atau menjadi seorang namam, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka mengadu domba. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, faqala lahu Hudzaifah berkata kepadanya, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattat, yaitu tidak akan masuk surga qattat, tidak akan masuk surga qattat. Apa qattat? Apa maknanya? Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa qattat tidak akan masuk surga. Tahukah ibu-ibu apa itu qattat? Qattat ini sama dengan namam. Qattat sama dengan namam. Namam dan qattat maknanya adalah orang yang suka berbuat namimah. Orang yang suka berbuat namimah, yaitu perbuatan mengadu domba. Kata qattat atau namam ini diambil dari timbangan fa'al. Fa'al dalam bahasa Arab, kata ini diambil dari timbangan fa'al, ya, yang menunjukkan mubalaghah, maksudnya sering dan banyaknya melakukan perbuatan tersebut, maka disebut dalam bahasa Arab dengan timbangan fa'al, seperti pembohong atau pendusta. Dalam bahasa Arab kadzib, tapi orang yang sering dan banyak berbohong maka disebut dengan kadzab. Ya, disebut dengan kadzab. Ya. Nah, sama. Orang yang suka mengadu domba dan sering banyak mengadu domba maka disebut dengan sebutan qattat atau namam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan namam. Ya. Hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang namam. Namam yang sering dan banyak mengadu domba. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, kapan seseorang disebut namam atau disebut dengan qattat? Yaitu ketika dia menukil
menukil itu menyampaikan perkataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan niat untuk merusak hubungan di antara mereka, dengan niat agar timbul kebencian dan permusuhan di antara mereka. Ya, inilah perbuatan mengadu domba. Dia menyampaikan perkataan dari satu pihak kepada pihak yang lain, di mana kedua pihak ini sebelumnya mereka saling berkasih sayang, sebelumnya mereka sangat dekat. Cuman orang yang namam atau orang yang qattat, dia sampaikan perkataan dari satu pihak kepada pihak yang lain, tujuannya untuk menimbulkan kebencian, permusuhan di antara mereka, sehingga hubungan yang mereka tadinya bagus, yang baik menjadi rusak, hancur. Ya. Nah, qattat dengan namam ini secara umum maknanya sama-sama mengadu domba. Namun sebagian ulama ada yang berusaha untuk membedakannya. Ya. Kalau yang tadi disebut dengan qattat, orang yang menyampaikan namam, yaitu menyampaikan perkataan dari satu pihak, kita anggap si A, lalu dia sampaikan kepada pihak yang lain, kita anggap si B. Tujuannya, perkataan si A dia sampaikan ke si B, perkataan si B dia sampaikan ke si A, tujuannya untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini disebut dengan namam. Adapun qattat yaitu seorang yang mendengarkan obrolan seseorang atau sekelompok orang secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian setelah dia dengar, dia nukilkan, dia sampaikan kepada kelompok yang lain agar terjadi kerusakan di antara dua kelompok tersebut. Yang sebelumnya kedua kelompok ini ya baik-baik saja, aman-aman saja. Nah, ini di antara ulama mencoba untuk membedakan makna namam dengan makna qattat. Jadi kalau qattat dia mendengarkan, menguping obrolan sekelompok orang secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, ya. Kemudian setelah dia dengarkan, dia nukilkan kepada kelompok yang lain. Tujuannya adalah agar terjadi kerusakan di antara dua kelompok tersebut atau dua pihak tersebut. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menyampaikan ancaman yang sangat keras sekali. Ya, ancaman yang sangat keras sekali. Kepada orang yang suka menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain yang kedua orang ini adalah bersahabat, saling mencintai, berkasih sayang, kemudian sengaja dia sampaikan, tujuannya adalah untuk merusak. Nabi SAW di dalam hadis ini mengancam dengan mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk tidak akan masuk surga. Taib Ustaz, apakah memang namam qattat ini tidak akan masuk surga selama-lamanya? Atau bagaimana Ustaz makna dari ucapan Nabi SAW ini? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para ulama memiliki beberapa tafsiran mengenai ucapan Nabi SAW seperti yang ada dalam hadis ini. La yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga qattat atau namam, orang yang suka mengadu domba. Dalam hadis sebelumnya yang pernah kita pelajari, Nabi SAW juga mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahim. Ada beberapa tafsiran para ulama mengenai ucapan Nabi SAW la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Sementara dosanya bukanlah dosa syirik, yang jika seandainya seseorang mati di atas dosa syirik tersebut, nah dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, dan tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah keluar. Nah, bagaimana dengan dosa selain daripada syirik yang Nabi SAW ancam dengan mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga? Ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama. Yang pertama, kata para ulama, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya, benar-benar dia tidak akan masuk surga selama-lamanya jika seandainya dia menghalalkan perbuatan namimah tersebut. Jika seandainya dia menghalalkan perbuatan namimah tersebut, perbuatan mengadu domba, maka ketika itu dia mati dalam keadaan demikian, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Karena
Di antara hal yang menjadikan seseorang keluar dari Islam adalah tahlilu ma harramallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ataupun sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jika seandainya orang yang suka mengadu domba ini ya mengatakan bahwasanya ini perbuatan namimah ini, mengadu domba ini adalah perbuatan halal, tidak dilarang, ya, maka ketika itu orang ini dikhawatirkan dia keluar dari Islam apabila terkumpul padanya syarat-syarat yang menjadikannya dia benar-benar keluar dari Islam dan hilangnya darinya hal-hal yang akan mencegahnya keluar dari Islam. Kalau terkumpul syarat kemudian tidak ditemukan penghalang yang menghalanginya untuk keluar dari Islam, maka dia telah keluar dari apa? Dari Islam. Makanya ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perbuatan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ini adalah perbuatan yang sangat besar sekali. Maka oleh karena itu, jika seandainya ada orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, maka jangan pernah sekali dia menghalalkan dosa maksiat yang dia lakukan. Karena jika seandainya dia halalkan, kita khawatir dia keluar dari apa? Keluar dari Islam. Orang yang berzina, ya, ketika dia melakukan zina, dia tahu bahwasanya zina itu adalah apa? Adalah haram. Ya, bahwasanya zina itu adalah apa? Haram. Perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia menghalalkan perbuatan zina, maka ketika itu dia telah apa? Dikhawatirkan dia telah keluar dari Islam. Namun jika seandainya dia berbuat zina dan dia sadar, dia tahu bahwasanya zina ini adalah dosa, perbuatan yang diharamkan, maka dia tidak keluar dari apa? Dari Islam. Namun dia telah melakukan dosa besar. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka ucapan Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang qattat, suka mengadu domba. Ini maksudnya jika seandainya qattat tersebut menghalalkan perbuatan namimah dan dia mati dalam keyakinan seperti itu, bahwasanya perbuatan namimah ini, mengadu domba ini halal, dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Jika seandainya telah terkumpul padanya syarat-syarat yang menjadikan dia telah apa? Telah kafir. Dan dia benar-benar tidak akan masuk surga, karena orang kafir tidak akan pernah masuk surga. Orang kafir tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, para ulama mengatakan bahwa pelaku namimah tidak masuk surga, ya, bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Jadi ucapan Nabi SAW tidak akan masuk surga qattat, orang yang suka melakukan adu domba, maknanya tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Ya, bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Artinya pelaku namimah, pelaku adu domba, ya, terhalang untuk masuk surga lebih dahulu. Untuk masuk surga lebih awal. Seperti orang-orang soleh, seperti orang-orang yang bertakwa, yang masuk surga langsung, ya, masuk surga langsung pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang qattat, orang-orang yang namimah, lakukan namam, suka mengadu domba sana sini, maka dia akan masuk terlebih dahulu ke dalam neraka Allah Azza wa Jal karena dosa namimah yang dia lakukan. Ya, karena dosa namimah yang dia lakukan. Setelah dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu karena dosa namimah dia. Selesai dia diazab, dibakar di dalam neraka Allah Azza wa Jalla, baru setelah beberapa masa dia pun akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya, karena satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni jika seandainya pelakunya mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa tersebut. Dia mati dalam keadaan tersebut, yaitu dosa kekafiran yang besar atau kesyirikan yang besar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, maka dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Ya. Maka oleh karena itu, para ulama mentafsirkan perkataan Nabi SAW tadi, tidak akan masuk surga qattat, namam, atau qati' dalam hadis yang lain yang telah kita pelajari. Ini maknanya dia tidak akan masuk surga
bersama orang-orang yang pertama masuk surga, bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Dia akan mampir dulu, singgah dulu ke mana? Ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka dari ucapan Nabi SAW ini, hadis Nabi SAW yang singkat ini namun sungguh sangat luar biasa. Hendaknya kita memperhatikannya, ibu-ibu sekalian, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang yang suka mengadu domba orang. Tidak senang melihat dua orang yang saling berkasih sayang, dua orang yang saling dekat, mencintai, ya, bersaudara. Maka dia coba untuk merusak hubungan dua orang ini dengan apa? Dengan mengadu domba mereka. Dia nukilkan, dia sampaikan perkataan si A kepada si B, perkataan si B kepada si A mengenai masing-masing di antara mereka. Sehingga mereka yang tadinya saling mencintai, saling berkasih sayang, saling dekat, saling bersaudara, khalas, rusaklah hubungan mereka ini. Maka Nabi SAW mengancam dengan tidak akan masuk surga, tidak masuk surga. Maka dari sini ibu-ibu ma'asyarul ummahat, namimah ini, mengadu domba ini adalah dosa besar. Salah satu min kaba'iriz dzunub, salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Dan sebenarnya ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kalau seandainya kita membuka ayat-ayat Al-Quran, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya namimah, mengadu domba ini adalah dosa besar yang kita mesti menjauhkan diri kita darinya. Kita mesti berhati-hati. Ya, kita mesti berhati-hati. Kita lihat ibu-ibu ma'asyarul ummahat, di antara dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menjelaskan atau yang menunjukkan kepada kita bahwasanya namimah ini, mengadu domba ini adalah dosa besar. Pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang kafir. Ya, Allah sebutkan di awal surat Al-Qalam. Di antaranya sifat mereka hammazim masya'im binamim, yaitu suka mencela. Ini sifat orang kafir. Orang kafir suka mencela, mencaci, merendahkan, menghina. Ya. Kemudian masya'im binamim. Masya'im binamim, berjalan ke sana dan kemari dengan namimah. Namimah artinya apa? Dengan mengadu domba orang. Dia jalan ke A, jalan ke B, jalan ke C, jalan ke D, sehingga apa? Dia nukilkan perkataan masing-masing di antara mereka sehingga mereka ini saling apa? Saling membenci. Rusaklah hubungan di antara mereka. Namimah, adu domba. Ini salah satu di antara sifat orang kafir. Kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ya, mengatakan bahwasanya hadis ini hasan dengan syawahidnya, hadis-hadis yang lain yang mendukung hadis ini. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, khiyaru ibadillahi allazina idza ru'u dzukirallah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang jika dilihat maka orang-orang akan mengingat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Melihat dia, melihat dirinya, orang-orang langsung ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah khairu ibadillah, sebaik-baik hamba Allah Azza wa Jalla. Wa syiraru ibadillah, sementara kata Nabi SAW, seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala al-masya'una bin namimah, adalah orang yang berjalan ke sana dan kemari, ya, melakukan namimah, adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, mereka yang berusaha memisahkan, ya, orang-orang yang saling mencintai. Al-bahun al-bura al-anat, dan suka menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Ya, suka mencari-cari kesalahan orang lain kemudian menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Ini adalah syiraru ibadillah, seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini, ibu-ibu ma'asyarul ummahat akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Nabi SAW memberitahukan kepada kita orang yang terbaik
dari hamba Allah dan orang yang terburuk dari hamba Allah. Yang terbaik dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang apabila dilihat maka akan mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah azza wa jalla. Orang langsung ingat sama Allah azza wa jalla. Kata para ulama seperti siapa? Seperti Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Sirin, apabila beliau berjalan di pasar, jika seandainya orang-orang melihat beliau, maka orang-orang akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh amal perbuatan beliau, perangai beliau, akhlak beliau, ibadah beliau. Orang-orang langsung ingat sama Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Maka kita berusaha, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, menjadi hamba Allah yang terbaik. Dengan bagaimana? Dengan perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hati kita, perbaiki tingkah laku kita, sehingga apabila orang-orang melihat kita, orang-orang ingat kepada Allah azza wa jalla. Lalu Nabi pun mengabarkan kepada kita, orang yang terburuk atau hamba Allah yang paling buruk adalah orang yang berjalan ke sana dan kemari, membuat orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling dekat berpisah atau saling membenci. Kenapa? Karena dia telah namimah, mengadu domba mereka. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Nabi SAW juga. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibu dengarkan. Yang menunjukkan bahwasanya namimah itu adalah dosa besar yang kita harus waspada, hati-hati, jangan sampai kita melakukannya, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi dzul wajhain, sesungguhnya manusia yang paling buruk kata Nabi SAW, dzul wajhain, yaitu orang yang bermuka dua. Allazi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh, yang mendatangi kaum dengan muka tertentu dan mendatangi kaum yang lain dengan muka yang lain pula. Jadi dia datang kepada kaum A dengan wajah A, dan dia datang ke pihak B, kaum B dengan wajah B pula. Ini orang yang bermuka dua. Nah, para ulama mencoba mentafsirkannya. Gambaran orang yang melakukan namimah tersebut adalah seperti seseorang yang pergi ke kelompok A misalkan, seakan-akan dia bagian daripada kelompok A. Lalu setelah dia berpisah dari kelompok A, dia pergi ke kelompok E, dia dia sampaikan semua perkataan dari kelompok A mengenai kelompok B, yang tidak disukai oleh kelompok A dari kelompok B, yang buruk dia sampaikan yang buruk ke kelompok B. Nanti dari B dia sampaikan pula ke kelompok A. Sehingga ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kelompok A dan kelompok B yang sebelumnya dekat, sebelumnya bersahabat, menjadi bermusuhan oleh karena orang ini. Dan orang inilah yang disebut dengan orang yang berwajah dua. Ketika dia datang ke si A, seakan-akan dia bagian dari kelompok si A. Wajahnya wajah A. Ketika dia datang ke kelompok B, seakan-akan dia adalah bagian dari kelompok B, wajahnya wajah B. Namun sebenarnya dia mengadu domba A dan B ini sehingga mereka bertengkar. Dalil yang menunjukkan bahwasanya namimah itu adalah dosa besar. Kemudian dalil berikutnya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana orang yang namimah ini, yang suka mengadu domba ini, akan mendapatkan azab kubur nanti, akan menerima azab di dalam kuburnya. Hadis yang masyhur, hadisnya Ibnu Abbas yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Innahuma la yu'azzabani. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Menurut orang-orang. Orang-orang mengira dosa yang dilakukan oleh kedua penghuni kubur ini yang tengah diazab ini bukan karena dosa besar, tidak, tapi yang mereka lakukan adalah apa? Dosa besar.
Lalu Nabi jelaskan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu di antara keduanya disiksa karena dia berjalan ke sana dan kemari menyebar fitnah, mengadu domba orang. Lihat ibu-ibu sekalian. Yang ini salah satunya disiksa, diazab di dalam kuburnya ini sampai hari kiamat itu karena dia berjalan ke sana dan kemari menyebarkan fitnah, mengadu domba orang. Maka ini menunjukkan akan besarnya dosa namimah. Kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang juga menguatkan bahwasanya namimah ini adalah dosa besar adalah hadis yang maknanya hampir sama dengan makna hadis yang tadi kita sampaikan. Ketika Nabi SAW melewati sahabat-sahabat yang tengah berkumpul, tengah duduk-duduk, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syekh Syu'aib al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadis ini hasan dengan syahid-syahidnya, hadis-hadis pendukung lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian kuberitahukan, kata Nabi SAW, ya, orang yang paling buruk di antara kalian. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fasyirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang berjalan ke sana dan kemari, ya, untuk merusak orang-orang yang saling mencintai. Al-masya'una bin namimah, berjalan ke sana dan kemari, ya, untuk mengadu domba dua orang yang saling mencintai, saling bersaudara, saling dekat, ya. Nah, ini juga menunjukkan akan besarnya dosa namimah ini, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Baik, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah ada hubungan antara namimah dengan ghibah? Kalau namimah mengadu domba, kalau ghibah mengumbar aib orang, ada enggak hubungannya? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Namimah, ya, orang yang melakukan namimah maka dia otomatis menggibah. Namun orang yang menggibah tidak otomatis dia namimah. Jadi namimah dengan gibah ini sangat erat kaitannya. Orang yang melakukan namimah adu domba maka dia pasti menggibah. Dia pasti melakukan gibah. Tapi orang yang gibah belum tentu namimah. Ya, belum tentu namimah. Ini ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Nabi SAW, ya, menyebutkan bahwa ketika dia melewati dua kuburan tadi, yang kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya mereka yang ada di dalam dua kuburan ini tengah diazab. Nabi mengatakan yang satunya karena dia berjalan ke sana dan kemari melakukan namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan yang satunya berjalan ke sana dan kemari menggibah. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sangat kuat disebutkan Nabi mengatakan adapun yang satunya lagi yamshi bil ghibah, dia melakukan apa? Melakukan ghibah. Sehingga kata para ulama, ya, hadis tentang dua orang yang diazab di dalam kuburnya salah satunya dalam satu riwayat yang lain adalah yang melakukan ghibah. Namun yang masyhur adalah yang melakukan apa? Namimah. Menunjukkan bahwa namimah dengan ghibah ini sangat kuat hubungannya, ya, kaitannya. Orang yang namimah maka dia akan menceritakan keburukan yang orang yang melakukan, yang punya keburukan ini tentunya tidak suka, tidak senang jika seandainya keburukan itu disebutkan, diberitahukan kepada orang lain. Maka orang yang namimah dia otomatis apa? Menggibah. Namun orang yang menggibah belum tentu dia akan apa? Namimah.
Perbedaan antara ghibah dengan namimah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Namimah itu kita mengetahui kondisi seseorang, lalu kita ceritakan kepada orang lain dengan niat, maksud untuk merusak hubungan di antara mereka. Ya, untuk merusak hubungan di antara mereka. Tanpa orang yang punya aib ini mengetahui bahwasanya kita telah menceritakan keburukannya, kekurangannya atau tidak. Ini namanya namimah. Contoh, saya berikan contoh seperti seorang yang datang kepada si A, sehingga dia mengetahui ucapan si A, perbuatan si A, yang si A ini tidak suka pada si B. Ya, lalu dia datang kepada si B. Kemudian dia sampaikan kepada si B apa yang dikatakan oleh si A, kondisi si A. Si B ini pun misalkan dia datang ke si B dan dia mendengar hal yang tidak disenangi oleh si B dari si A. Atau si B menggibah si A. Dia ambil itu kemudian dia sampaikan kepada si A. Sehingga rusaklah hubungan di antara mereka ini. Ini namanya namimah. Adapun ghibah menyebutkan kejelekan seseorang di mana orang tersebut tidak ridho jika kejelekannya atau kekurangannya diceritakan. Namun dia tidak punya maksud untuk merusak hubungan orang ketika dia menceritakan kejelekan, keburukan atau kekurangan yang ada pada orang tersebut, yang orang itu tidak senang dan tidak suka kejelekan, keburukan, kekurangannya diceritakan kepada orang lain. Kan tetapi ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, terkadang dari ghibah ini pun bisa berubah menjadi namimah tanpa kita sadari. Syaitan meniupkan was-wasnya, kesesatannya ke dalam hati kita. Kita memang sengaja menceritakan aib, kekurangan ini agar fulan ini benci sama si fulan yang punya kekurangan ini. Subhanallah. Ini bisa jatuh ke dalam Ke dalam namimah. Ya, bisa jatuh ke dalam namimah. Maka oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi perbedaan antara namimah dengan ghibah yaitu perbedaan niat. Kalau namimah niatnya ingin merusak hubungan dua orang yang baik-baik saja hubungannya, yang saling mencintai, yang saling dekat, bersaudara, jadi rusak. Kalau ghibah dia hanya punya keinginan untuk mengumbar aib orang, tanpa ada niat untuk merusak hubungan orang-orang. Ya, tanpa ada niat untuk merusak hubungan orang-orang. Namun kalau seandainya ada niat dia menggibah untuk merusak hubungan orang agar orang benci sama dia, agar orang tidak senang sama dia, maka dari ghibah jatuh kepada namimah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kullu namimatin ghibatun, sesungguhnya setiap namimah pasti ghibah, wa laisa kullu ghibatin namimatun, dan tidak setiap ghibah itu namimah. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa namimah, mengadu domba ini bahayanya lebih besar daripada sihir. Bahayanya lebih besar daripada sihir. Sihir, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, juga memiliki maksud dan tujuan untuk memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Ya, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari kedua malaikat tersebut, apa yang dapat memisahkan antara suami dengan istri. Itu ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Nah, ketahuilah ibu-ibu ma'asyarul ummahat, namimah bahayanya lebih besar daripada bahaya sihir. Makanya oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum mal'adhu hiya an-namimatul qalatu bainan nas." Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang al-'adhu? Lalu beliau melanjutkan, Nabi SAW langsung melanjutkan, hiya an-namimah,
Al-'adhu itu adalah namimah, yaitu mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, yang disebarkan di antara manusia. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat, kata al-'adhu dalam bahasa Arab artinya kedustaan dan sihir. Artinya kedustaan dan sihir. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Sehingga kata para ulama, Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud sihir di situ adalah namimah. Jadi kata al-'adhu itu sendiri dalam bahasa Arab artinya sihir. Dan Nabi sebutkan sihir di situ maksudnya adalah namimah, mengadu domba. Seorang berjalan ke sana dan kemari dalam rangka mengadu domba di antara manusia. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa namimah, mengadu domba, adalah bagian daripada sihir. Kenapa? Karena fungsinya sama. Sama-sama memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Sehingga kata beliau di dalam kitab Tauhid, beliau menyebutkan bahwasanya di antara bentuk sihir, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah namimah. Di antara bentuk sihir adalah namimah, mengadu domba. Maksud sihir di sini sihir secara makna, bukan hakiki. Karena sihir yang hakiki itu yang dilakukan oleh seseorang dengan bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dengan jin. Adapun namimah tidak. Ya. Nah, karena fungsinya sama, tujuannya sama antara namimah dengan sihir, maka dia menjadi bagian daripada apa? Daripada sihir. Lihatlah hari ini ibu-ibu ma'asyiral ummahat, saya kasih tahu. Tidak sedikit hubungan suami istri hari ini yang rusak. Sebenarnya bukan hari ini aja, dari dahulu. Rusak gara-gara sihir, gara-gara namimah. Tidak sedikit. Ya. Dan letak namimah lebih berbahaya daripada sihir. Kata para ulama, namimah ini, adu domba ini lebih cepat ya reaksinya daripada perbuatan seorang penyihir yang ingin memisahkan suami istri, yang ingin merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai. Namimah jauh lebih cepat bisa merusak hubungan suami istri atau hubungan orang-orang yang saling mencintai. Kalau sihir boleh jadi butuh waktu seminggu, butuh waktu 2 minggu, bahkan setahun. Ya, bahkan setahun. Maka karena inilah kata para ulama, ya, namimah lebih berbahaya daripada apa? Daripada sihir. Kemudian ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya namimah ini adalah dosa besar. Karena perbuatan namimah, mengadu domba ini bertentangan dengan syariat. Di mana syariat memerintahkan kita untuk saling mencintai, untuk bersatu, bersaudara. Ya. Bukan saling membenci, saling memusuhi, tidak. Maka orang yang melakukan perbuatan namimah berarti dia telah menentang syariat yang menyerukan untuk saling mencintai, saling bersaudara, saling berkasih sayang, saling berlemah lembut dan lain sebagainya. Berarti orang yang namimah ini ya telah melakukan hal yang dibenci oleh syariat, bahkan menentang syariat. Maka oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, perbuatan namimah ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Perbuatan yang sangat dikecam di dalam agama kita. Maka hendaknya kita menjauhkan diri. Ya, menjauhkan diri. Bahkan agama kita memotivasi kita, mendorong kita untuk bersatu, bersaudara, saling mencintai. Bahkan ibu-ibu perhatikan, demi terwujudnya persatuan, persaudaraan, dan agar manusia ini saling mencintai, jika seandainya ada dua orang yang sedang berselisih, kemudian mereka saling membenci, Islam memperbolehkan kita untuk berbohong, berdusta demi mendamaikan dua orang ini.
Lihat ibu-ibu sekalian, betapa agungnya, tingginya persatuan persaudaraan di dalam Islam. Nah, orang namimah menghancurkan ini. Bagaimana dia tidak mendapatkan apa? Dosa yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah menghalalkan berdusta, berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang apa? Bertengkar, saling membenci. Dihalalkan. Yang sebenarnya hukum asal berbohong, berdusta ini haram, tapi dihalalkan demi mendamaikan dua orang yang apa? Yang sedang bertengkar. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan la yahillul kadzib illa fi thalath. Tidak halal berbohong kecuali pada 3 kondisi. Salah satunya kata Nabi SAW, wal kadzibu liyusliha bainan nas. Berdusta, berbohong untuk mendamaikan hubungan manusia yang sedang rusak. Jadi kita boleh berbohong. Kalau misalkan kita temukan si A dan si B bertengkar, kita datang ke si A. A, kenapa kau membenci si B? Dia begini, maka kita berbohong. Sebenarnya si B itu sayang sama kau. Ya. Dia senang sama kau, dia cinta sama kau. Dia menginginkan kebaikan untukmu. Ya. Itu dia cuma bercanda saja, walaupun serius, dia cuma bercanda atau dia tersilap lisan. Maka janganlah kau seperti itu sama dia. Maafkan dia. Dia adalah orang yang sangat sayang kepadamu, walaupun si B ini membenci dia. Nanti kita datang lagi kepada si B, kita sampaikan hal yang demikian juga. Sehingga A dan B yang tadinya bermusuhan, saling membenci, kembali saling mencintai. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang suka menggibah ini, kita khawatirkan dia menjadi orang yang bangkrut dan celaka nanti pada hari kiamat. Karena di akhirat ada orang-orang yang Nabi SAW sebutkan orang-orang yang bangkrut. Dia datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, zakat dan lain-lain sebagainya. Namun ditemukan di dalam buku catatan amalnya dia pernah mencela fulan, dia pernah menuduh fulan, dia pernah memakan harta fulan, dia pernah menumpahkan harta fulan, dia pernah merusak semuanya. Orang-orang akan menuntut hak ini. Sehingga apa? Ketika ditemukan ini dia pernah menggibah, dia pernah memfitnah, dia pernah ini, dia pernah mengadu domba, maka diambillah kebaikan-kebaikannya tadi lalu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Habis kebaikannya maka dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi diambil dari orang tersebut kemudian diberikan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Ya, lalu dia pun dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Kemudian terakhir ibu-ibu ma'asyarul ummahat, hendaknya setiap muslim muslimah hati-hati agar jangan sampai kita ini jatuh dalam perbuatan namimah. Makanya ibu-ibu jangan biasakan menukilkan semua ucapan orang yang kita dengar. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menukilkan semua yang dia dengar. Karena dikhawatirkan dia jatuh dalam namimah yang mengakibatkan orang ini saling membenci, ya, saling bermusuhan. Maka hati-hati, jangan sampai kita terjumus ke dalam dosa namimah. Begitu pula hindari orang-orang yang suka berbuat namimah. Kalau kita tahu ada fulan suka namimah, hindari dia. Dan kemudian dia udah terkenal, kita udah nasihatin, orang-orang udah nasihatin, namun dia tidak juga ini, maka kita kasih tahu sama orang, hati-hati sama fulan, dia suka ngadu domba orang. Dia suka ngadu domba orang, dia suka ngadu domba orang. Hati-hati. Ya, kita ingatin orang-orang. Ya. Dan orang yang melakukan namimah suka mengadu domba orang dengan menceritakan kejelekan orang, ya, keburukan orang pada orang lain, saling dengan tujuan untuk mengadu domba orang, membuat orang bermusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan man namma ilaika namma alaik. Jika ada orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepadamu, maka dia akan menceritakan kejelekanmu kepada orang lain. Maka hendaknya kita berhati-hati, jauh-jauh dari orang tersebut. Kalau ada orang yang menceritakan jika ada orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepadamu, maka hati-hati, orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepada kita ini, suatu hari nanti dia akan menceritakan kejelekan kita kepada siapa? Orang lain yang kemudian membuat orang-orang benci kepada kita, bermusuhan dengan kita. Maka hati-hati ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ya, hati-hati. Dan jika seandainya ada orang yang menggibah atau melakukan namimah ini, maka hendaknya kita melakukan beberapa perkara. Ketika ada orang yang suka melakukan namimah ini datang kepada kita, maka kita lakukan 6 perkara setidaknya. Pertama, jangan benarkan perkataan dia. Ini kalau ada orang yang datang suka namimah, suka ngadu domba,
maka hendaknya kita lakukan 6 perkara. Pertama, jangan benarkan ucapannya. Jangan percaya sama ucapannya. Kedua, larang dia, nasihatin dia, ini kalau kau menceritakan seperti ini kau sama saja mengadu domba fulan dengan saya. Atau ngadu domba fulan dengan orang lain. Orang-orang tahunya dia baik, jangan kau ceritakan ini, kau tahan ini. Ya, nasihatin dia. Celah perbuatan dia, kau telah melakukan perbuatan keji, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Celah dia. Celah perbuatannya. Kemudian yang ketiga, kita harus membenci orang tersebut karena Allah. Kita membenci orang tersebut karena apa? Karena Allah. Maksud karena Allah di sini, karena dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka kita pun juga wajib untuk membencinya. Allah membencinya, kita pun juga wajib untuk membencinya. Kemudian jangan berburuk sangka kepada saudaranya yang tidak hadir di hadapannya. Ketika dia menyampaikan namimah, kita jangan berburuk sangka dulu. Langsung muncul sangkaan-sangkaan di dalam hati kita. Jangan. Stop buruk sangka. Kemudian yang kelima, jangan sampai kabar yang dia dengar dari tukang namimah ini pada akhirnya membuat dia mencari-cari kesalahan orang yang diceritakan oleh namam ini. Akhirnya dia apa? Tajassus, tatabbu'ul akhta', dia cari-cari kesalahan orang tersebut. Jangan sampai, ini adalah dosa juga. Tajassus, tatabbu'ul akhta', mencari-cari kesalahan orang, ini adalah perbuatan dosa. Kemudian yang keenam, jangan sampai dia melakukan hal yang diperintahkan oleh namam, tukang adu domba tersebut, untuk meninggalkan saudaranya. Lalu dia pun jatuh ke dalam perangkap namam, orang yang suka mengadu domba. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, apabila datang kepada kita berita dari siapapun yang berita buruk mengenai seseorang dari siapapun, maka hendaknya kita melakukan apa? Tabayyun, melakukan cross check and recheck, ya, check and recheck, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Dan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, apa yang sudah kita pelajari, maka usahakan untuk kita lakukan. Yang kita pelajari berbentuk perintah, maka kerjakan. Yang kita pelajari berbentuk larangan, maka tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Karena sesungguhnya ilmu yang telah kita pelajari ini adalah amanah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita amalkan. Bukan hanya sekedar menerima ilmu kemudian kita tidak mengamalkannya. Tapi mungkin ini yang bisa kita pelajari pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.